Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para panitia penyelenggara dan yang terhormat para dewan juri. Moderasi Islam atau sering juga disebut dengan Islam moderat, yang merupakan terjemahan dari kata wasatiyah al-islamiyah. Kata wasoto yang artinya seimbang, moderat, mengambil posisi tengah, tidak ekstrim, baik kanan ataupun kiri. Diksi moderasi dalam redaksi Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang moderat. Ummatan wasato dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Apa maknanya? Wasatiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang agar bersifat moderat, tidak ekstrem kanan ataupun tidak ekstrem kiri. Maka Islam moderat ini mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan untuk individu, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mengajarkan untuk moderat, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, menjaga hubungan baik kepada Allah dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Selain menjadi hamba Tuhan yang baik secara spiritual, tetapi juga menjadi masyarakat yang baik secara sosial. Sebab kita ini adalah makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa dalam Al-Quran tidak hanya diajarkan bagaimana agar seseorang tidak hanya soleh secara pribadi saja, tetapi juga harus soleh secara sosial. Orang-orang yang mempunyai pandangan moderat akan melahirkan kerukunan, rukun antar umat seagama dan rukun antar umat beragama. Rukun antar umat seagama, contohnya dalam agama Islam, adalah dengan menghargai perbedaan mazhab. Umat Islam dalam sholat subuhnya ada yang sebagian menggunakan doa kunut dan ada yang tidak menggunakan doa kunut. Maka tidak boleh keduanya saling bertengkar, sebab keduanya mempunyai argumentasi dan perbedaan yang dibenarkan dalam agama. Dan kita pun harus rukun antar umat beragama, menghargai orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Di negara kita ini terdapat 6 agama. Selain itu pun terdiri dari suku, bahasa, adat, dan istiadat yang berbeda-beda. Dan kita harus dewasa dalam menyikapi perbedaan ini. Sebab Tuhan menciptakan perbedaan itu bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling bertengkar, ataupun bukan untuk saling bermusuh-musuhan. Kita meyakini bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang benar, bukan berarti kita diperbolehkan untuk mencaci agama lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108, وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kamu memaki Tuhan-Tuhan agama lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan kembali membalas mencaci maki Allah. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Pada kedua ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk saling bertoleransi, menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia,
Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan manusia terkadang dengan kata bashar, Bani Adam, dan kata An-Nas. Tapi dalam ayat itu menggunakan diksi Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Disebutkan secara umum. Itu artinya siapapun manusianya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, Tuhan ciptakan perbedaan itu agar kita saling kenal mengenal, menghormati dan memahami perbedaan. Maka kita pun harus belajar dari para pendiri bangsa ini. Meskipun para pendiri bangsa ini mempunyai agama yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda, bahasa dan adat istiadat yang berbeda, pendapat yang berbeda, tapi karena mereka mampu saling menghormati, mempunyai pandangan yang moderat, sehingga perbedaan itu mampu mengantarkan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Inilah yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Maka dengan tema moderasi Islam dalam nuansa kebangsaan ini, maka mari kita menambah wawasan keilmuan kita, meningkatkan kedewasaan kita untuk memahami perbedaan yang ada, sehingga akan melahirkan generasi yang mempunyai paham moderat atau disebut dengan Islam wasata. Sekian apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.